Selamat datang di Fiskes, Fakultas Ilmu Sosial Podcast. Ya, kali ini kita kembali lagi di Fiskes yang ke-12. Pada agenda kali ini saya sudah bersama dengan pengurus harian di BEMFIS 2020 dan juga sudah bersama dengan para kadif di kepengurusan Kabinet Aksi BEMFIS 2020. Kepengurusan BEMFIS UM 2020, program kerja awal yang pertama seperti Fisker, seminar nasional, Dekan Cup, Rektor Cup, dan lain sebagainya. Kita mengalami banyak perubahan. Untuk perubahan program kerja baru ataupun program kerja yang sudah ada kemudian diubah konsepannya, nanti bisa dijelaskan sama Mas Yudi. Untuk program kerja yang baru ini ada seperti webinar yang menggantikan seminar nasional, dan juga ada Leon, ada literasi, ada juga Fish Pick Up. Itu adalah program kerja baru untuk mengadopsi dari menggantikan program kerja yang dulunya kita konsep secara offline, kita ganti secara daring karena keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara luring. Semua kegiatan akan kami informasikan lebih lanjut di IG BEMFIS. Untuk laporan ke sekretariatan akan disampaikan langsung oleh Sekretaris 1 dan Sekretaris 2 Kabinet Aksi BEMFIS UM 2020. Terkait dengan proposal acara, itu sudah sesuai dengan keputusan awal dari fakultas, yakni proposal baik acara yang berdikari maupun yang dari dana pagu masuk ke fakultas pada H-7 acara. Selanjutnya untuk laporan surat menyurat, baik laporan surat menyurat keluar maupun surat masuk sudah diarsipkan oleh BEMFIS, baik itu secara program kerja secara daring maupun program kerja luring. Untuk pelaporan dari keuangan mengenai BEMFIS UM 2020 akan disampaikan langsung oleh Bendahara 1 dan Bendahara 2 Kabinet Aksi BEMFIS UM 2020. Pelaporan keuangan di BEMFIS ini, kami mendapatkan pagu dari fakultas untuk melaksanakan sejumlah program kerja yang sudah ditetapkan oleh Kabinet Aksi. Nah, dari sepersekian program kerja kami berhasil menyerap pagu sebanyak 78% dari jumlah total. Untuk mempertanggungjawabkan pagu yang telah kami serap, kami telah membuat laporan pertanggungjawaban, semuanya sudah tuntas, tinggal pelaporan penanggung-jawaban ke DMF. Demikian laporan untuk Badan Pengurus Harian Kabinet Aksi BEMFIS UM 2020. Selanjutnya kita akan mendengar pelaporan dan pertanggungjawaban program kerja di masing-masing divisi di Kabinet Aksi BEMFIS UM 2020. Untuk pelaporan dan pertanggungjawaban di masing-masing divisi Kabinet Aksi BEMFIS UM 2020, divisi yang pertama, pengembangan sumber daya mahasiswa. Mas Tarto, silakan. Jadi untuk pelaporan divisi PSDM sendiri, kemarin kita sudah melakukan rapat melalui Google Meet. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuridarto. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi angkatan 2017. Saya selaku kepala divisi pengembangan sumber daya mahasiswa. Kali ini saya ingin membuka hasil laporan dari divisi PSDM selama periode di BEMFIS tahun 2020. Untuk program yang pertama di PSDM sendiri ada Facebook Fair dari Biro Kewirausahaan. Untuk ketua pelaksana dimohon laporannya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lutfiah Otiendika, jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Jabatan saya di BEMFIS yaitu anggota Biro Kewirausahaan. Saya selaku Ketua Pelaksana Facebook Fair tahun 2019. Facebook Fair merupakan penjualan buku dalam bentuk pameran yang ditunjukkan untuk masyarakat umum sebagai wadah penerbitan buku-buku baru, buku mata kuliah, dan lain sebagainya dari beberapa penerbit. Evaluasi yaitu yang pertama, rundown dalam acara harap diperjelas kembali, seperti jam buka dan jam tutupnya. Yang kedua,
ada yang bayar menggunakan uang palsu. Saran untuk Facebook Fair selanjutnya yaitu harap mengecek kembali uang yang diberikan oleh pembeli, agar kesalahan yang terjadi tidak terulang kembali. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu, terima kasih untuk Ketua Pelaksana Mbak Nisa. Semoga di tahun depan atau di kepengurusan yang baru Facebook Fair tetap ada dan dilaksanakan dengan baik supaya mahasiswa FIS terwadai untuk membaca buku-buku yang ada di luaran sana. Untuk yang berikutnya yakni proker literasi yang dituai oleh Mas Diki. Silakan Mas Diki untuk laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Diki Divani Tridistira dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang tahun 2018. Nah, saya di sini di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial sebagai Kepala Biro Kewirausahaan. Nah, kebetulan untuk program kerja yang saya ambil yaitu adalah literasi, yang mana literasi ini merupakan artian dari literasi dilanjutkan dengan sebuah aksi digital. Nah, di literasi kali ini saya mengambil tentang tema yaitu rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Nah, di berjalannya literasi ini berjalan sangat antusias sekali, di mana target peserta yang awalnya 600 orang membludak menjadi hingga 700 orang. Dapat dikatakan program literasi ini sangat berhasil untuk mengajak dan merangkul masyarakat untuk bisa mengkaji bagaimana tentang RUU PKS itu sedang dibuat oleh Dewan Legislatif terutama. Kebetulan untuk pemateri yang kita undang adalah dari dosen kita satu, terus kemudian dari pakar hukum satu, dan yang satunya adalah salah satu anggota Dewan Legislatif Republik Indonesia atau RI yang sedang mengkaji dari RUU PKS ini. Kemudian dari jalannya diskusi ini itu sangat interaktif sekali, dan kemudian di akhir para peserta membuat sebuah foto atau video digital untuk mendukung agar disahkannya RUU PKS ini untuk digunakan di perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Harapan ke depan untuk program-program literasi bisa membawa suara dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah, terutama terkait dengan kebijakan yang ada. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Diki yang sudah melaporkan hasil kerja atau proker selama kepengurusan tahun ini. Semoga di tahun depan pesertanya semakin menambah dan jumlah target semakin menambah agar kalian tetap semangat seperti Mas Diki yang telah melaporkan hasil program kerja yang telah dilaksanakan. Untuk berikutnya program kerja Leon yang ditulis oleh Mbak Dila. Mbak Dila, laporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan teknologi baru, aroma yang kuat roda berputar. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk menjadi ketua pelaksana LEON, yakni Lomba Esai Online Nasional 2020 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 September 2020 dan diakhiri dengan pengumuman pada tanggal 10 Oktober 2020. Nah, LEON ini adalah program kerja yang baru pertama kali dilaksanakan oleh BEMFIS, yakni yang berhasil mendapatkan 50 pendaftar yang masing-masing dari kategori mahasiswa dan SMA sederajat dari seluruh Indonesia. Nah, untuk pemenang dari LEON ini dari kategori mahasiswa, juara 1 didapatkan oleh Kevin Dava dari UGM, juara 2 Fitri Ariska dari UM, juara 3 Nurul Hidayati dari UM. Kemudian untuk kategori SMA sederajat didapatkan oleh
juara 1 Ardiah Umi dari SMA Negeri 2 Sukoharjo, dan juara 2 Kiani Audit dari SMA Negeri 1 Tegal, dan Wahyu Fatma juara 3 dari SMA 4 Denpasar. Nah, harapannya untuk kedepannya semoga Leon tetap bisa dilaksanakan dengan lebih banyak pendaftar dari seluruh Indonesia. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Lina yang sudah melaksanakan proker ini dengan baik. Dan proker selanjutnya adalah proker SCP atau Student Capacity Building. Untuk semua pelaksana dimohon pelaporannya saat ini dan sekarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksamana Pramana Agung, mahasiswa dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saya adalah salah satu anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Saya berada pada divisi PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa, pada Biro Aksi dan Propaganda. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial karena telah berkontribusi bersama BEMFIS di periode 2020 ini, telah memberikan sinergi bersama untuk kemajuan Fakultas Ilmu Sosial. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga baru Fakultas Ilmu Sosial atau yang biasa kita kenal dengan Barasurya 2020. Karena saya selaku ketua pelaksana sangat mengapresiasi setinggi-tingginya atas minat kalian mengikuti acara kegiatan Student Capacity Building ini. Karena acara Student Capacity Building ini sukses dan berhasil itu berkat kalian semua. Acara ini diikuti oleh kurang lebih 770 mahasiswa baru yang kemudian memberikan kesan indah. Karena apa? Karena satu-satunya fakultas di Universitas Negeri Malang yang memberikan aksi konfigurasi digital itu adalah Barasurya 2020. Sehingga harapan saya bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang memberikan kesan pada kalian semua keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial. Namun tidak lupa bahwa kegiatan ini juga meninggalkan evaluasi untuk pembelajaran di kegiatan yang akan mendatang. Semoga ini menjadi hal baik yang diberikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial kepada seluruh keluarga besar FIS dan khususnya kepada seluruh Barasurya 2020. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila mana BEMFIS selama satu periode ini masih memiliki kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan untuk keluarga besar FIS. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, lumayan banyak ya yang antusias dalam proker inaugurasi atau Student Capacity Building tahun ini. Dimohon tetap dijaga untuk semangat para adik-adik atau tadi angkatan Barasurya agar semangat mereka tetap tidak turun dan tidak patah semangat dalam melaksanakan kuliah online. Jadi tetap dilaksanakan proker-proker secara online atau daring agar seluruh mahasiswa FIS tetap tertampung atau mewadahi acara-acara kita. Untuk proker yang terakhir ini ada webinar atau yang dulu Seminar Nasional Indonesia. Untuk ketua pelaksana dimohon laporannya sekarang. Ya, perkenalkan, nama saya Doni Maulana. Di sini saya dari divisi PSDM sebagai Kepala Biro Aksi dan Propaganda. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Saya di sini diamanahi sebagai Ketua Pelaksana dari Webinar Nasional 2020. Di mana diketahui webinar nasional merupakan program kerja dari PSDM yang mana merupakan program kerja seminar yang dilakukan secara daring dengan menghadirkan narasumber-narasumber baik dari skala lokal maupun nasional. Pada tahun ini saya mengangkat isu pandemi dan dampaknya di berbagai bidang kehidupan dengan narasumber-narasumber orang baik dari Jawa Timur maupun dari tingkat nasional, seperti itu. Untuk proker webinar nasional sendiri tahun ini berjalan alhamdulillah lancar dengan target
1000 peserta alhamdulillah juga tercapai. Namun ada beberapa evaluasi terkait pelaksanaan dari program kerja ini. Yang pertama terkait kepanitiaan, yang mana dalam beberapa rapat seringkali terjadi kurang adanya koordinasi antar panitia yang ada. Terus terkait materi juga, untuk materi utama dari pusat itu tidak bisa hadir, yang mana kita mengambil dari Pak Emil Dardak selaku Wakil Gubernur Jawa Timur. Jadi kemarin beliau tidak bisa hadir karena harus menghadiri acara lain seperti itu. Terkait harapan untuk kedepannya, yang mana untuk program kerja seminar nasional ini adalah diharapkan adanya output berupa istilahnya kayak karya ilmiah seperti itu. Jadi kita tidak hanya seminar, tapi juga ada output ilmiah yang untuk dapat dijadikan sebagai patokan bahwa ada output yang jelas dari program kerja yang terlaksana seperti itu. Harapannya juga untuk kepanitiaan juga lebih kompak ke depannya dan dapat menghadirkan narasumber-narasumber besar lagi berskala nasional maupun internasional seperti itu. Itu aja dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di proker depannya atau depan, semoga kalian tetap semangat akan proker-proker secara offline dengan baik dan menembus target yang telah kita impikan. Untuk yang terakhir, saya mohon tetap jaga kesehatan di sana, jangan kemana-mana kalau tidak ada keperluan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelaporan selanjutnya kita kembalikan ke Mas Yungki. Selanjutnya, laporan kinerja dan program kerja yang dilaksanakan oleh Divisi Infocom. Untuk Mbak Desi, silakan untuk melaporkan. Hai, dari Divisi Infocom sendiri, kita sudah melakukan diskusi mengenai hasil kinerja selama 1 periode ini. Berikut video recordingnya. Halo semuanya, maaf banget waktunya bentar. Jadi di sini aku mau ngajak kalian buat diskusi sekaligus laporan untuk setiap program kerja yang udah kita laksanain selama 1 periode ini. Nah, berhubung di Divisi Infocom sendiri ada 4 program kerja, aku minta dari setiap ketuanya untuk ngasih laporan, juga kasih kesempatan buat teman-teman yang ada di Infocom lainnya yang bergabung dalam kepanitiaan kasih tanggapan mereka. Nah, yang pertama ada upgrading, terus persaingan, PKKMB, sama histografi. Nah, untuk program kerja pertama upgrading, buat ketuanya aku silakan untuk kasih laporan. Oke, baik Mbak Desi, terima kasih atas diberikan kesempatannya. Nah, halo semua, mengenalkan nama saya Pramana Hajati Prajonci dan saya merupakan Ketua Pelaksana dari salah satu program kerja dari BEMFIS UM 2020 yaitu upgrading. Nah, di sini saya akan melaporkan tentang bagaimana sih upgrading ini berjalan. Yang pertama perlu diketahui bahwa dulunya upgrading merupakan agenda yang hanya diperuntukkan untuk anggota Ormawa saja dalam hal peningkatan skill desain grafis. Nah, ketika saya menjadi ketua pelaksana, upgrading ini dijadikan sebuah program kerja di mana bisa dinikmati oleh seluruh warga Fakultas Ilmu Sosial. Nah, tema dari upgrading saya ini adalah pelatihan public speaking dan juga fotografi, di mana tujuan dari adanya program kerja ini yaitu untuk meningkatkan skill dari warga baik mahasiswa ataupun yang lainnya dari Fakultas Ilmu Sosial dalam hal peningkatan kemampuan public speaking dan juga dalam hal fotografi. Nah, dalam acara ini mengundang dari 2 pemateri yaitu dari UKM IPRI UM dan juga Ketua Himafo UM. Nah, acara ini diadakan pada tanggal 9 Maret 2020 di lantai 7 dan merupakan salah satu program kerja yang
bisa dilaksanakan secara luring sepenuhnya. Nah, untuk selengkapnya atau yang lainnya bisa akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Enik. Silakan Enik. Oke, baik Pramana. Di sini saya Eni Selawati akan sedikit menjelaskan secara sekilas terkait upgrading ini. Nah, untuk tahun ini, alhamdulillah upgrading berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, meskipun kita masih mengalami beberapa kendala, namun alhamdulillah kita juga masih mendapat banyak apresiasi yang baik dari para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Baik, saya rasa cukup itu saja dari saya kembalikan kepada Pramana. Oke, terima kasih buat Saudara Enik telah menyampaikan pendapat dan sarannya untuk acara saya ini. Nah, udah cukup sih laporan dari program kerja upgrading ini. Saya kembalikan kepada Mbak Desi. Terima kasih. Oke, makasih untuk laporannya. Nah, berikutnya buat program kerja PSDM dari Biro Penerbitan, silakan. Ya Mbak Des, jadi untuk Firstehen pada tahun 2020 ini kita mengusung tema mengenai peran generasi milenial dalam upaya pelestarian kebudayaan di tengah pandemi. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri ini dilaksanakan pada tanggal 12 September 2020. Untuk tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini sendiri yaitu untuk memberikan pelatihan serta untuk mewadahi kreativitas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial di bidang kepenulisan, khususnya kepenulisan artikel ilmiah. Nah, pelaksanaannya sendiri dilaksanakan daring sinkronus via Zoom karena memang masih ada pembatasan interaksi pada pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, untuk acaranya sendiri diisi oleh pemateri yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama ada Bu Rista Ayu Mawarti dari dosen jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, dan ada Bapak Muhammad Nur Fahrul Lukmanul Hakim, dosen dari jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Untuk pelaksanaan acaranya sendiri mungkin dari si acara Yunita bisa menambahkan, silahkan. Baik Mbak, terima kasih. Kalau Firstehen sendiri merupakan proker pertama yang dilaksanakan secara daring pada kuartal kedua ini. Meskipun dilaksanakan secara daring, ternyata tidak menyurutkan semangat dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial untuk mengikuti acara kita ini. Seingat Yunita, malah ada peserta yang berasal dari FEB-UM dan FIS UNESA. Kalau dari segi acara sendiri, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bahkan banyak testimoni yang mengatakan bahwa materi yang disampaikan oleh pemateri mudah dipahami karena materi dibawakan dengan seru, santai, dan pastinya nggak bikin ngantuk. Dan dari moderator kita sendiri, Mas Hendika, itu pandai dalam membawakan acara. Sudah itu yang dapat Yunita sampaikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk program kerja PKKMB, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indika Wijaksana selaku Ketua Pelaksana PKKMB FIS-UM tahun 2020. Untuk pelaksanaan PKKMB FIS-UM tahun 2020 telah berhasil dilaksanakan secara daring asinkronus. Mengingat pandemi saat ini sehingga kegiatan perkuliahan terutama PKKMB harus dilakukan secara daring atau online. Sehingga dalam pelaksanaannya PKKMB tahun 2020 ini dilaksanakan secara daring asinkronus, yakni dengan cara mengakses website pkkmb.um.ac.id. Dalam website tersebut berisikan materi berupa video dan PPT yang telah dibuat oleh seluruh sivitas akademi Fakultas Ilmu Sosial. Untuk kali ini, materi PKKMB ini adalah mengenai video Ormawa dan juga video mengenai kefakultasan dan jurusan. Seperti itu. Sehingga dalam pelaksanaannya, pembuatan materi PKKMB ini adalah dengan kolaborasi aktif bersama Ormawa Fakultas Ilmu Sosial beserta dengan seluruh Fakultas Ilmu Sosial berupa tenaga pendidik, dosen, dan juga mahasiswa. Sehingga dalam pelaksanaan PKKMB tahun ini mengusung
kolaborasi aktif bersama seluruh sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial. Untuk materi selanjutnya mengenai teknis dari PKKMP akan dijelaskan oleh Mas Syarif. Next. Untuk teknis pembuatan video materi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Materi video PKKMB berhasil mencakup 5 materi pokok PKKMB yang telah ditentukan oleh universitas. Terdapat 7 video materi PKKMB yang dibuat oleh 7 ormawa yang ada di FIS. Video ini nantinya berfungsi sebagai pengenalan kepada mahasiswa baru FIS mengenai ormawa fakultas. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan PKKMB akan disampaikan oleh Mas Michael. Baik, terima kasih kepada Mas Aib. Baik, saya akan lanjutkan kembali pembahasan tentang PKKMB. PKKMB juga telah dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 secara serentak. Selain itu juga kami juga telah membuat grup maba melalui media sosial WhatsApp yang berjumlah sebanyak 4. Dikarenakan jumlah maba yang banyak, makanya grup itu dibuat sebanyak 4. Lalu kami juga membuat tim call center untuk membantu para maba yang kesulitan dalam melakukan kegiatan akademik ataupun lainnya. Mungkin hanya ini saja yang sudah saya sampaikan. Saya kembali lagi kepada Mbak Desi. Nah, yang terakhir buat program kerja fotografi, silakan. Baik Mbak Desi, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk acara fotografi sendiri alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Untuk acaranya sendiri pendaftarannya dibuka tanggal 25 September sampai dengan 10 Oktober. Namun pada saat itu peserta belum memenuhi kuota, jadi untuk waktu pendaftarannya sendiri ditambah menjadi 2 hari sampai tanggal 12 Oktober 2020. Untuk pengumuman pemenangnya sendiri diumumkan pada tanggal 17 Oktober 2020. Dan untuk siapa saja yang menang dapat dijelaskan oleh Amru. Next. Oke, terima kasih Aksal. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana pemenangan di acara Vistografi. Yang pertama itu dari kategori story ya, kami mengambil 3 pemenang. Untuk juara 3 dimenangkan oleh Nur Melita, juara kedua Ratih Maharani, dan juara ke-1 oleh Adi Nur Khalifa. Kemudian untuk kategori fotografi, juara 3-nya dimenangkan oleh M. Yusril Abidin, juara 2 Umi Syarifatul, juara 1 Ramasya Putra. Lalu untuk kategori videografi ini kami mengambil juara umum saja, yaitu dimenangkan oleh Salman Al-Faruq dengan judul Mari Berbagi. Oke, seperti itu. Nah, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah memberikan laporan dari setiap program kerja yang sudah dilaksanakan. Terima kasih juga buat teman-teman divisi Infocom yang sudah melaksanakan dan menyukseskan dari setiap program kerja kita. Harapannya semoga kita jaya terus, sukses dan semangat. Dan gitu aja diskusi kita untuk pelaporan hasil program kerja kita. Sekian, terima kasih. Nah, kurang lebih seperti itu hasil dari laporan kinerja kami selama 1 periode ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya aku kembalikan ke Mas Faisal. Untuk pelaporan kinerja selanjutnya dari Divisi Seni dan Budaya kepada Kepala Divisi, Mbak Mita, waktu dan tempat dipersilakan. Untuk pelaporan program kerja seni dan budaya untuk 1 periode ini, berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rapat kali ini kita akan membahas mengenai laporan program kerja Divisi Seni dan Budaya selama 1 periode ini. Nah, di mana pada periode awal kita itu menentukan proker tersebut itu ada 2. Yang pertama Histeria, dan yang kedua itu konser musik. Dan akhirnya karena COVID ini proker kita yang berjalan hanya Histeria. Tahun ini berbeda dengan Histeria yang tahun-tahun sebelumnya, karena tahun ini itu dilakukan secara daring melalui media YouTube. Jadi alhamdulillahnya walaupun di tengah pandemi proker Histeria tetap bisa berjalan. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Histeria itu apa, saya akan berikan kepada ketua penyelangsung yaitu Pangestu. Oke, Pangestu bisa dijelaskan mungkin apa itu Histeria dan yang lainnya.
Fisteria merupakan serangkaian acara malam inaugurasi mahasiswa baru, di mana momen tersebut merupakan peresmian mahasiswa baru menjadi bagian dari kami Fakultas Ilmu Sosial. Selain itu, Fisteria juga menjadi wadah pengembangan kreativitas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, tentunya di dalam bidang non-akademik, khususnya dalam bidang kesenian. Nah, Fisteria tahun ini tentunya sangat berbeda dengan Fisteria tahun sebelum-sebelumnya, karena Fisteria tahun ini diadakan di masa pandemi seperti ini, sehingga Fisteria hanya dapat ditayangkan melalui kanal YouTube BEM-FIS Universitas Negeri Malang. Namun ternyata antusias dari para warga FIS dan juga maba terutama sangatlah bagus dan sampai menuju pada angka 3,9.000 penonton. Nah, namun tak kalah juga di tahun-tahun sebelumnya, Fisteria juga seru dan selalu ditampilkan di Gedung Sasana Budaya UM. Fisteria kali ini mengambil tema seni kontemporer yang mana merupakan gabungan seni modern dengan tradisional yang dikemas dalam bentuk talk show dan disiarkan langsung melalui YouTube BEM-FIS. Kemudian untuk media promosi yaitu memanfaatkan Instagram resmi Fisteria, dan untuk meningkatkan antusias mahasiswa yaitu melalui TikTok yang merupakan lomba gitu ya, terdiri dari 3 cabang yaitu musik, tari, dan juga parodi. Untuk acaranya sendiri akan diisi oleh BKT yang ada di FIS yaitu Laisos, Operet, Soda Crew, dan PMV, serta adanya guest star yaitu dari Abakura. Kemudian tag videonya dilakukan secara 4 kali sesuai dengan konsepan. Terima kasih. Saya Nisa selaku dari si acara Fisteria 8 yang dilaksanakan secara virtual untuk pertama kalinya. Tentunya Fisteria ini juga diramaikan oleh BKT Fakultas Ilmu Sosial itu sendiri. Syuting video penampilan dari setiap BKT dilaksanakan secara bertahap. Pada hari pertama yaitu syuting untuk Operet Nusantara, hari kedua Laisos dan Soda Crew, dan hari ketiga untuk PMV. Tentunya dari setiap BKT sudah menyiapkan penampilan terbaik mereka untuk memeriahkan Fisteria 8 ini. Fisteria ini dimeriahkan oleh Questar dan BKT dari Fakultas Ilmu Sosial. Questarnya sendiri ada Abakura, yaitu produk dari BKT Laisos yang sudah berdiri sendiri dan berkarya di luar Fakultas Ilmu Sosial. Kita melakukan proses kerjasama full online karena pandemi COVID-19. Kita membahas terkait MOU-an, terkait tempat, tanggal, proses pengiriman video, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan BKT yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, kita membahas tempat, tanggal, dan lain sebagainya melalui ketua BKT masing-masing. Pada proses pengambilan video Fisteria 8 yang dilakukan di rooftop, kami mengalami kendala seperti cuaca yang terik dan juga panas yang mengakibatkan adanya anggota BKT yang hampir pingsan. Untuk itu, kami mencari alternatif dengan merubah tempat pengambilan video menjadi di ruangan yang tertutup, sehingga tidak sesuai dengan konsep awal video yang telah direncanakan. Namun kami masih bisa menyesuaikan sehingga proses pengambilan video Fisteria 8 kali ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang selanjutnya ada BKT Laisos yang merupakan salah satu BKT dari Supersif yang berfokus pada bidang musik. Dalam Fisteria 8 kali ini, Laisos membawakan 2 buah lagu. Yang pertama Sepanjang Jalan Kenangan, karya Teti Kadi, dan yang kedua ada Inikah Cinta yang dipopulerkan oleh ME. Kedua lagu tersebut dikemas dalam bentuk akustik cover yang bertempat di rooftop FE atau Fakultas Ilmu Ekonomi. Untuk keseluruhan dalam Fisteria 8 kali ini, Laisos berjalan dengan cukup baik sesuai dengan yang diharapkan. BKT PMV adalah BKT yang berfokus dalam tarik suara, di mana dalam Fisteria 8 kemarin BKT PMV juga ikut memeriahkan acara tersebut, dan dalam penampilannya sendiri dalam Fisteria 8 kemarin BKT PMV membawakan himne FIS, dan untuk tik pengambilan videonya BKT PMV menggunakan latar panggung utama Fisteria. Terima kasih. BKT Social Dance Crew merupakan BKT yang berfokus pada seni tari, tradisional maupun modern. Pada Fisteria 8 2020 ini, Soda Crew berpartisipasi menggunakan tema kontemporer, yaitu pergabungan antara lagu dan koreo, tradisional dan modern, yang diawali dengan tari gencring,
Dilanjutkan dengan How You Like That Jaipong Fair, Mati, dan beberapa lagu modern lainnya. Pada proses tag video, Soda Crew mengalami sedikit kendala yang semula di Fakultas Ekonomi berubah menjadi di Fakultas Ilmu Sosial. Walaupun begitu, proses tag video tetap berjalan baik dan lancar. Sekian, terima kasih. BKT Operet Nusantara adalah BKT yang berfokus pada seni peran dan juga komedi. Pada Fisteria ke-8 tahun 2020 ini, Operet Nusantara berpartisipasi dan juga menampilkan sebuah drama pendek yang mengambil cerita viralnya maba dengan ikat pinggangnya, yang konsepnya tentu saja lebih menarik dan terdapat unsur komedi. Pada video tagnya sendiri, Operet Nusantara mengambil latar belakang beberapa tempat di sekitar gedung Fakultas Ilmu Sosial. Operet Nusantara Sulapan. Tadi merupakan hasil dari rapat program kerja Divisi Seni dan Budaya periode ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Yungki. Selanjutnya adalah laporan kinerja dan program kerja yang dilaksanakan oleh Divisi Olahraga. Untuk Mbak Putri, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, olahraga sehat, olahraga kuat, olahraga hua. Nah, untuk sekarang ini kita sudah melakukan rapat online secara Google Meet. Berikut pelaporannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau rapat mengenai pembahasan tentang proker-proker selama setahun kita di divisi olahraga. Mungkin selain proker, kita juga akan membahas tentang perkembangan BKT, tentang agenda BKT, latihan-latihan BKT-nya sendiri, itu tiap hari apa gitu. Mungkin dari Kabironya bisa menyampaikan perkembangannya atau hasil evaluasi dari beberapa proker-proker yang tidak jalan sesuai rencana kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Yudinanto dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan. Di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya menjabat sebagai Kabiro Sepak Bola. Tugas saya dalam Kabiro Sepak Bola ini adalah menaungi BKT yaitu futsal dan juga sepak bola. Dalam menjalankan tugas, saya tidak sendiri. Saya ditemani dua anggota saya, yaitu yang pertama Ariswan dan juga ada Fiska. Hai, nama saya Ariswan Adi Muhendra dari jurusan Sejarah. Di BEMFIS saya sebagai anggota Biro Sepak Bola di Divisi Olahraga. Halo, nama saya Fiska Wafika Aziza dari jurusan Geografi. Saya selaku anggota Biro Sepak Bola. Salah satu proker di Biro Sepak Bola Divisi Olahraga BEMFIS yakni ICFC. ICFC merupakan turnamen futsal antar mahasiswa. Untuk tahun atau periode 2020, ICFC ini tingkat se-Jawa Bali. Jadi untuk mahasiswa yang sedang kuliah di Jawa atau Pulau Bali. Saya juga selaku ketua pelaksana ICFC pada saat itu. Nah, ICFC ini rencananya dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 5 April. Untuk ICFC ini merupakan proker yang dibatalkan karena pada saat itu, pada rentan bulan Maret dan April itu pandemi di COVID-19 di Indonesia itu sedang naik-naiknya. Jadi ICFC ini dibatalkan atau ditunda karena pandemi COVID-19. Untuk progresnya, ICFC ini pada saat itu hampir mau berjalan. Nah, sudah ada tim yang sudah mendaftar dan juga sudah membayar biaya pendaftaran. Lalu dari panitia juga sudah dapat beberapa sponsor. Tinggal hamin beberapa minggu itu dari pihak Universitas Negeri Malang meliburkan mahasiswa. Jadi ICFC terpaksa dibatalkan.
Jadi cukup sekian untuk ICFC, proker dari Biro Sepak Bola Divisi Olahraga. Harapannya periode depan dari BEMFIS dapat menjalankan ICFC sesuai protokol kesehatan. Nah, tentunya kita juga berharap kalau pandemi ini dapat segera berakhir. Terima kasih. Agenda latihan yang dimiliki oleh BKT sepak bola dan juga futsal yaitu sepak bola ini pada hari Sabtu. Kemudian untuk futsal sendiri yaitu pada hari Rabu dan juga Jumat. Untuk kegiatan sparring yang ada merupakan kegiatan yang kondisional. Turnamen-turnamen yang ada di FIS ini salah satunya yaitu Pios Maba, di mana Pios Maba ini merupakan pekan karya ilmiah, olahraga dan juga seni yang diikuti oleh mahasiswa baru Universitas Negeri Malang. Yang kedua yaitu Rektor Cup. Rektor Cup ini merupakan pekan olahraga antar fakultas yang mana merupakan perlombaan yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang. Yang ketiga yaitu merupakan Dekan Cup, di mana Dekan Cup ini diikuti oleh semua jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Prestasi-prestasi yang didapat dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu 2 kali menjadi runner up pada Rektor Cup. Yang kedua yaitu Pios Maba ini mendapatkan juara 3 pada tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Amanda Wijaya. Saya dari jurusan Geografi Angkatan 2018. Jabatan saya di BEM adalah saya selaku Kepala Biro Bola Basket BEM Fakultas Ilmu Sosial tahun 2020. Untuk anggota biro saya bernama Muhammad Robi dari jurusan Pendidikan Sejarah Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi Maulinanda dari jurusan Sejarah 2019, anggota Biro Basket. Social Warriors merupakan salah satu BKT olahraga, yaitu olahraga bola basket di Fakultas Ilmu Sosial. Untuk latihan rutinnya kita adakan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Senin dan pada hari Rabu, baik itu di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor. Selain itu juga Social Warriors sendiri juga mengadakan rutinitas sparring yang dilakukan 2 minggu sekali, baik itu di lapangan indoor maupun di lapangan outdoor. Kemudian Social Warriors sendiri juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi bola basket yang diadakan oleh UM pada setiap tahunnya. Seperti contoh, perlombaan antar fakultas yang diikuti oleh seluruh angkatan dan perlombaan Pios Maba yang hanya diikuti oleh para maba UM. Informasi lebih lanjut, kalian bisa mengecek IG kami di social.warriors, di mana di situ terdapat form pendaftaran menjadi anggota Social Warrior dan jadwal rutinitas latihan kita. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Andriani sebagai Kabiro Voli dari HKN 2018 dengan anggota Balkis Salsabila dari Geografi 2019. Hai, perkenalkan nama saya Balkis Salsabila dari S1 Pendidikan Geografi. Di sini menjabat sebagai anggota Biro Voli pada divisi olahraga. BKT yang dinaungi dari Biro Voli adalah Farvis dengan agenda latihan setiap hari Selasa jam 3 sampai 6 sore dan hari Minggu jam 6 sore sampai selesai. Selain itu, Farvis juga melakukan sparring dengan fakultas dan universitas lain. Prestasi yang pernah diraih adalah tim putri juara 1 EF2 Cup tahun 2018 dan juara 2 Pios Maba tahun 2019. Untuk tim putra juara 3 Rektor Cup tahun 2019. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlil Adim dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial angkatan 2018. Dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, saya menjabat sebagai Kepala Biro Silat. Biro Silat sendiri menaungi BKT Silat atau Badan Kegiatan Terpadu Silat, di mana BKT Silat tersebut memberikan wadah bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dalam bidang olahraga silat, hanya untuk sekedar olahraga atau juga persiapan untuk event yang biasa telah kami ikuti. BKT Silat sendiri diketuai oleh Lingga dari jurusan Sejarah 2018. Tetapi untuk periode 2020 ini, dengan adanya pandemi COVID-19, sehingga hampir seluruh agenda atau kegiatan dari BKT Silat tidak terlaksana secara lancar.
dan juga terutama kegiatan latihan rutin yang biasa kami laksanakan pada setiap hari Selasa dan Kamis pukul 15.00 berlokasi di samping ruang Badan Eksekutif Mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aulia Uminabila dari jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Angkatan 2019. Dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, saya menjabat sebagai anggota Biro Silat. Adapun prestasi dari Badan Kegiatan Terpadu atau BKT Silat, yakni juara 3 kelas E Pios Maba pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, BKT Silat belum memperoleh juara ataupun prestasi dikarenakan masih terdapat pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Firmansyah dari Divisi Olahraga, menjabat sebagai Kabir Badminton dari jurusan Sejarah Angkatan 2018, dan anggota saya yaitu Devina Octavia dari jurusan HKN Angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit mengulas tentang program kerja Divisi Olahraga. Saya sebagai Ketua Pelaksana Program Kerja Dekankap pada tahun ini memohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada tahun ini program kerja Dekankap tidak bisa terlaksana. Namun di Biro Badminton sendiri sudah pernah mengikuti lomba yaitu di Pios Maba maupun di Rektor Cup. Untuk itu harapan saya dan harapan yang lainnya semoga program kerja yang tidak bisa terlaksana bisa terwujud dan bisa terlaksanakan dengan baik. Halo, perkenalkan nama saya Devina Octavia Almafuro, saya dari anggota Biro Badminton jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Angkatan 2019. Untuk latihan rutin badminton sendiri dilaksanakan hari Jumat jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore. Terima kasih. Oke, sebelum kita menutup rapat malam hari ini, bisa lah kita keluarkan jargon kita dulu. Oke, 1, 2, 3. Olahraga sehat, olahraga kuat, olahraga Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari Divisi Olahraga, saya kembalikan ke Mas Faisal. Untuk laporan kinerja yang terakhir dari Divisi Sosial Masyarakat kepada Kepala Divisi Zulfi, waktu dan tempat saya persilakan. Halo Re, untuk Divisi Sosial Masyarakat sudah melakukan rapat online melalui Google Meet. Selamat pagi teman-teman Sosma, apa kabar? Udah kumpul ya? Oh iya, sebelum rapat evaluasi dimulai, aku mau laporan dulu nih perihal program kerja dari Sosma yang tidak dapat dilaksanakan di periode 2020 ini karena beberapa hal dan karena pandemi COVID, program kerja itu yakni Fisker dan MTQ Fis. Tapi alhamdulillah agenda-agenda kita itu dapat terlaksana. Untuk yang pertama, silahkan Biro Humas untuk melaporkan agenda yang berhasil dilaksanakan. Baik Mbak Zulfi, sebelumnya selamat pagi buat teman-teman semua. Jadi kami dari Biro Humas BEMFIS UM 2020 ingin melaporkan agenda yang telah terlaksanakan selama satu periode kepengurusan BEMFIS UM 2020. Kami telah menyelenggarakan 3 kali kunjungan kerja. Yang pertama bersama dengan BEM FIP UM, yang dilakukan secara langsung yaitu dengan BEM FIP UM mengunjungi sekretariatan BEMFIS UM. Di sana kami membahas terkait dengan dinamika fakultas. Untuk yang selanjutnya bisa dibahas oleh rekan saya bernama Aini. Silakan. Halo Mbak, jadi di sini Aini mau ngelaporin kunjungan kerja yang kedua. Jadi kunjungan kerja yang kedua ini satu-satunya kunjungan kerja kita antar universitas. Nah, kita kunjungan kerjanya dengan BEM FISIP UB dan mengangkat isu tentang kampus merdeka. Ini kita laksanakan secara langsung dengan berkunjungnya BEM FISIP UB ke BEM FIS UM. Nah, untuk kunjungan kerja yang ketiga akan dijelaskan oleh Atul.
terima kasih Aini. Saya akan melaporkan kunjungan kerja yang ketiga, yakni antara BEMFIS UM dengan BEM FMIPA UM. Kunjungan kerja yang ketiga ini merupakan satu-satunya kunjungan kerja yang kami laksanakan secara daring melalui Zoom. Dalam kunjungan tersebut, kami membahas isu-isu di fakultas masing-masing. Alhamdulillah, kunjungan kerja secara daring ini berjalan dengan baik dan lancar, dan kami dibantu oleh Divisi Infokom dalam pelaksanaannya. Seperti itu Mbak, saya kembalikan kepada Mbak Nesya. Ya, terima kasih untuk Aini dan Atul. Selanjutnya Mbak Zulfi, ada harapan kami dari Biro Humas BEMFIS UM 2020. Semoga untuk yang kedepannya, Biro Humas BEMFIS UM lebih lagi melakukan kunjungan kerja bersama dengan instansi ataupun ormawa di luar sana, sehingga nanti dapat memperbanyak relasi dan dapat membangun relasi yang baik dan positif antar BEMFIS UM dengan instansi ataupun ormawa yang ada di luar sana. Sekian laporan dari Biro Humas BEMFIS UM 2020. Saya kembalikan kepada Mbak Zulfi. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman dari Humas. Terima kasih juga Nesya. Laporan dapat diterima. Selanjutnya silahkan Biro Kerohanian melaporkan agendanya. Mohon maaf teman-teman, dikarenakan Inat sedang terkendala sinyal, jadi saya akan membacakan pesannya sebagai Kabiro Kerohanian. Alhamdulillah, Biro Kerohanian dalam periode ini dapat melaksanakan agenda FIS berkurban. Harapan Biro Kerohanian untuk periode berikutnya dapat melaksanakan program kerja MTQ FIS. Mengingat program kerja tersebut sangat penting guna mewadahi teman-teman dan mengawal teman-teman dari FIS UM untuk MTQ tingkat selanjutnya. Untuk agenda berkurban PJ-nya adalah Tika Mbak. Jadi untuk pelaksanaan dan teknisnya bisa dijelaskan oleh Tika. Baik, Tika silahkan untuk menjelaskan teknis FIS berkurban. Tika akan menjelaskan agenda FIS berkurban. Agenda ini melakukan open donasi yang akan disalurkan ke Yayasan Panti Asuhan Al-Ikhlas. Alhamdulillah banyak antusias dari masyarakat FIS dan luar FIS. Semoga agenda tersebut membawa berkah bagi kita semua. Oke, terima kasih atas laporannya Tika dan Inat. Laporan dapat saya terima. Untuk selanjutnya dipersilahkan Santos dari Biro Pengabdian melaporkan agenda yang dapat dilaksanakan. Oke Mbak Zulfi, aku mau ngelapor nih agenda Pengmas yang dapat terlaksana. Sebelumnya, agenda ini adalah agenda baru di SOSMA, mengingat program kerja Pengmas Fisker tidak dapat berjalan karena adanya beberapa hal. Agenda ini kita namakan GIPMAFIS, yakni kepanjangan dari Gerakan Peduli Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Untuk teknisnya supaya Aina yang menjelaskan. Silakan Aina. Baik, terima kasih Santos. Nah, jadi GIPMAFIS ini dilaksanakan secara daring dengan cara open donasi. Nah, GIPMAFIS dirasa sangat cocok dilaksanakan di masa pandemi COVID sekarang ini, mengingat banyak sekali masyarakat yang memerlukan uluran tangan dari kita sebagai mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, kita bekerja sama dengan organisasi mahasiswa yang ada di FIS UM dan juga bekerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Malang sebagai penyalur hasil donasi kita. Untuk pelaksanaan yang berhasil kita laksanakan, nantinya Saudari Farin akan menjelaskan. Dipersilahkan. Baik Aina, GIPMAFIS dapat dilaksanakan 2 kali selama 6 bulan setelah tercetusnya GIPMAFIS ini. Yang pertama yakni peduli korban terdampak banjir bandang di Masamba, dan GIPMAFIS yang kedua yakni peduli korban terdampak meletusnya Gunung Semeru. Dan alhamdulillah banyak masyarakat Fakultas Ilmu Sosial yang berantusias untuk mengulurkan tangannya sebagai bentuk membantu sesama. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Santos. Terima kasih Aina dan Farin. Ada tambahan dari saya nih Mbak. GIPMAFIS tahun ini hanya dilaksanakan di ranah kebencanaan saja. Harapan kita untuk Pengmas periode selanjutnya dapat menjalankan proker kita yang tertunda dan melebarkan sayapnya untuk membantu sesama di bidang pendidikan, pangan, dan lainnya. Baik, seperti itu laporan dari Biro Pengmas. Saya kembalikan lagi ke Mbak Zulfi.
Baik, terima kasih Santos dan teman-teman pengabdian masyarakat. Laporan dapat saya terima. Terima kasih juga kepada teman-teman sosial masyarakat serta orang-orang baik yang sudah bekerja sama dengan BEMFIS UM, terlebih dengan divisi Sosma. Semoga harapan kalian nanti di tahun depan dapat terrealisasikan, dan jangan lupa tetap berjuang, tetap sehat dan tetap bahagia. Saya akhiri rapat evaluasi dari divisi Sosma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan dari sosial masyarakat. Untuk seluruh elemen yang terlibat saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Faisal. Demikian laporan dan pertanggungjawaban Kabinet Aksi BEMFIS UM 2020. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kewarasan, tetap kawal BEMFIS UM ke depan untuk periode 2021. Terakhir dari saya, mari kita jargon sama-sama. FIS, SAE, Fakultas Ilmu Sosial, Viva Sosialis.